Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi router Mikrotik. Di sini saya sudah menginstal beberapa OS, yaitu router Mikrotiknya 1 dan Windows SP untuk kliennya, yaitu terdiri dari 4 klien karena Windows SP ini adalah OS yang lumayan ringan. Jadi kalian bisa mencobanya dengan menggunakan klien apa saja seperti Ubuntu, Windows 7, Windows 10 atau sebagainya. Yang pertama di sini kita setting di Mikrotiknya yaitu networknya. Di sini yang pertama ada break adapter network. Yang kedua ada internal network, yang ketiga ada internet network, dan yang terakhir juga ada internal network. Lalu kita ukis saja. Di sini PC-nya sudah terkonek ya ke hotspot handphone saya. Kita mulai saja Mikrotiknya. Setelah Mikrotiknya terbuka, kita langsung saja login dengan admin. Passwordnya di sini saya kosongkan. Di sini identitas dari Mikrotiknya sudah saya ubah menjadi ISMI. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini kita cari network-nya. Sudah itu kita connect, kita oke. Di sini di Mikrotiknya kita close dulu. Di sini ada 4 interface, yaitu Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. Yang keempat di sini ada address, kita setting IP-nya. Ethernet 1 itu sudah terisi dari awal dari hotspot mobil yang dikonekkan melalui WiFi, itu IP-nya. Dan yang kita setting adalah internet 2 dan keempatnya. Di sini ada internet 4 IP-nya. Dan Ethernet 2 ini juga IP-nya. Ethernet 3 ini IP-nya yang sudah disetting. Dan selanjutnya kita akan menyeting DHCP servernya. Yang kita jadikan DHCP server di sini adalah Ethernet 2-nya. Kita hapus dulu, ini saya sudah pernah buat sekali. DHCP kita hapus dulu. Kita masuk ke DHCP setup dan Ethernet 2 yang akan kita jadikan sebagai DHCP servernya. Kita next saja IP-nya, next. Lalu di sini DNS servernya kita isi 172. titik 16 titik 1. Oke, kita next, kita biarkan default. Oke. Lalu selanjutnya kita akan setting DNS-nya, yaitu kita masukkan IP DNS yang tadi, kita masuk ke statis. Lalu di sini kita tambahkan dengan mengklik tombol tambah di atas. Setelah kita klik, di sini kita masukkan namanya terserah kita dan IP-nya yang sama seperti yang tadi. Kita oke. Setelah konfigurasi selesai, kita akan lanjut ke konfigurasi kliennya. Di sini kita akan konfigurasi dulu pengaturan networknya. Di sini untuk semua kliennya saya menggunakan
internal adapter network. Lalu kita mulai saja. Di sini ada 4 klien yang semuanya Windows XP. Agar lebih cepat, di sini kita buka saja semua kliennya agar sekali konfigurasi. Jika ada yang keberatan mungkin di PC-nya, bisa dua saja untuk dinyalakan. Ini kita mulai konfigurasi klien pertama menggunakan DHCP server, yaitu konfigurasinya kita masuk ke internal network, internal internet connection. Lalu di sini kita setup IP-nya auto karena kita sudah men-setting DHCP servernya tadi. Di sini sudah auto. Lalu kita akan mengecek IP-nya. Ini IP-nya. Selanjutnya kita akan setup yang di klien 2, yang di klien 2-nya. Di sini juga menggunakan DHCP server, jadi konfigurasinya hanya auto saja menggunakan IP DHCP. Kita properti internet protokol, lalu IP-nya sudah otomatis. Lalu kita akan cek IP-nya. Selanjutnya di sini kita akan setting klien 3-nya. Di sini klien 3 ini saya akan konekkan ke Ethernet network yang keempat, yaitu IP-nya. Di sini kita setting IP static, masuk ke connection, property, internet protokol, lalu kita masukkan IP-nya, dan jangan lupa kita juga masukkan IP-nya, kita masukkan yang IP tadi, kita samakan yang Ethernet 4. Kita juga tidak lupa memasukkan DNS-nya yang sudah kita buat tadi. Masukkan DNS-nya di sini. Oke, kita oke. Lalu kita akan cek IP-nya menggunakan command prompt. Selanjutnya untuk klien terakhir, ini juga menggunakan IP static. Di sini kita atur IP-nya di properti internet protokol, properti, kita masukkan IP-nya 10.10.2 yang sama di mikrotik tadi sebagai gateway-nya. Ya, ini Ethernet 3.
Tak lupa kita juga masukkan gateway-nya. Setelah itu kita oke. Kita cek IP-nya. IP-nya sudah terdeteksi di sini. Selanjutnya kita akan mengetes apakah semua klien ini terkoneksi ke MikroTik sesama klien ataukah tidak dengan memping. Pertama kita cek DNS-nya dulu apakah sudah terkoneksi dengan ns-logout. Lalu kita cek juga di klien 3 apakah DNS-nya sudah terkoneksi dengan mengetikkan ns logout. Masukkan IP-nya 172.16.0.1 dan enter. Sudah terkoneksi. Lalu kita cek di klien yang lain dengan yang komen yang sama, ns-logout 172.16.0.1 enter, dan sudah terkoneksi juga. Dan kita cek yang terakhir untuk DNS-nya apakah terkonek ataukah belum dengan perintah yang sama, ns logout 172.16.8.0.1 sudah terkoneksi. Dan selanjutnya kita akan melakukan tes ping pada semua kliennya. Apakah sudah terkoneksi ataukah masih ada yang request timeout. Yang pertama kita ke klien 1 yang akan mengeping ke klien 2. Ya, ini di kanan IP-nya untuk klien 2 172.16.0.250 dan hasilnya replay. Selanjutnya kita akan ping dari klien 1 ke klien 3, yaitu kita lihat IP klien 3-nya. Kita geser ke kanan dulu agar kelihatan. Ini 192.16.8.0.3 untuk IP-nya. Lalu kita tulis 192.168.0.3. Sudah pas, lalu kita enter dan sudah terkoneksi, yang hasil ditandakan dengan hasilnya yang replay. Selanjutnya kita akan ping dari klien 1 ke klien 4. Ini IP-nya 10.10.10.2. Langsung saja kita ping 10.10.10.2 dan hasilnya juga replay, berarti sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan, untuk klien 1 sudah selesai kita tes dan semuanya terkoneksi dengan bagus. Selanjutnya untuk klien 2 kita akan ping ke klien 3. Ke klien 4 dulu dan hasilnya replay, dan kita akan ping ke klien 3. Kita masukkan IP-nya
Oke, IP-nya sudah sama. Lalu kita enter. Dan sudah terkoneksi juga. Lanjut, kita akan ping klien 3 ke klien 4. Kita masukkan IP-nya, ping. Titik 10, titik 2, enter, dan sudah terkoneksi. Dan untuk yang terakhir, kita akan ping klien 4-nya ke mikrotiknya, ataukah sudah terhubung ataukah tidak. Di sini kita masukkan saja gateway dari mikrotiknya, yaitu 10.10.10.1 gateway-nya. Lalu kita enter, dan sudah terkoneksi semuanya dengan sempurna. Hanya itu konfigurasi dari saya. Saya tutup. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.